assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku. Nah, di bulan Ramadan ini aku nih udah sampai nih ngelakuin traveling religi ke Masjid Jami Angke. Di mana, Mbak? Di Jalan Pangeran Tubagus Angke, di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ya, oke guys, kita langsung aja. Let's go masuk ke gang yang panjang banget. Kita masuk gang kecil, kemudian namanya gang masjid ya guys. Ya, ini namanya gang masjid. Kita masuk menyusuri lorong panjang ke dalam masjid. Kalian jangan kaget gitu bahwa nanti setelah lorong ini kita langsung akan ketemu sama namanya makam, dan di sebelah kanannya ada Masjid Jami Angke atau Masjid Al Anwar, nama kerennya sekarang. Oh iya. Tahun berapa Mbak dibangun masjid ini? Masjid ini dibangunnya tahun 1761. Nah, nih di depanku tuh langsung tuh makam daripada makam Syekh Syarif Hamid Al-Qodri yang berasal dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ini dia guys, masjid dengan bangunan 400 meter yang berdiri di lingkungan yang dulunya itu dia itu kayak di Kampung Bali gitu. Dulu namanya ini di Kampung Bali. Jadi karena itu masjid ini tuh kayak ornamennya Bali, Jawa, Belanda, dan ada Tionghoanya. Oh iya. Oke guys, aku kayaknya mesti melakukan ambil air wudhu dulu karena aku pengen juga sholat di sini. Ornamennya kalian bisa lihat, ukirannya adalah perpaduan Bali, Jawa, ada Tionghoa gitu, juga ada Belanda gitu. Nah, masjid ini dibangun di area 400 meter. Nah, di belakang masjid ini ada beberapa makam, dan salah satunya makam Syekh Syarif Hamid Al-Qodri gitu. Nah, bisa dilihat tuh di atas ornamen-ornamen bangunannya yang udah bener-bener lama banget gitu, kayunya juga kayu yang lama banget dan masih kokoh gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat, jadi bangunan masjid ini guys pada 1174 dan masjid ini juga dijadikan markas. Kalian bisa lihat nih sekeliling masjid, dia dikelilingin oleh parit, jadi mengelilingi masjid ini gitu. Nah, bangunan-bangunan ini, dan masjid ini seusai proklamasi kemerdekaan dia tetap mengukuhkan perannya gitu dalam perjuangan kemerdekaan gitu, dimana dijadikan tempat pertemuan rahasia para pemuda pejuang kemerdekaan untuk tetap mempertahankan Indonesia gitu. Jadi mereka ngatur strategi di masjid ini. Nah, ini bangunannya. Ini bangunannya nih, kalau kita lihat itu ini khas corak ornamennya khas banget. Ini Jawa, pintu-pintu Jawa. Cuman kalau kita lihat teliti itu ada ukir-ukiran Balinya. Jadi benar-benar perpaduan Bali, Jawa, ada Belandanya juga, dan Tionghoa. Karena kalau dilihat untuk pintunya ini mungkin Jawa, tapi kalau kita mau lihat ke atapnya itu bangunan itu kayak ada moncong dikit gitu, kayak khas Cina banget. Ya, itu guys. Jadi sebenarnya di bangunan yang atap paling tinggi sendiri itu dulu itu sebenarnya waktu zaman kemerdekaan itu juga dijadikan titik pengintaian gitu. Ukurannya kecil banget gitu, tak terlihat dari luar masjid, tapi dari tempat dalamnya kita bisa ngelihat. Dari dalam ini kita bisa ngelihat tahun 80 masih bisa
kita naik ke atas itu masih bisa ngelihat ketinggian. Nah guys, jadi kalian bisa ngelihat sekeliling masjid ini dia tinggi, jadi kita bisa turun tangga, kemudian kita bisa ngelihat area yang luas. Nah ini beduk asar gitu, beduk asar. Kebetulan aku waktu di sana sampai beduk asar dan kita istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat asar gitu guys. Nah oke guys, kita setelah ambil air wudhu kita bisa mulai untuk melaksanakan sholat azhar gitu. Sementara kita akan istirahat untuk sholat azhar dulu. Nah kita lihat tempat nggak begitu besar masjidnya, jadi untuk wanita dia sangat kecil ya, tapi juga cukup lah untuk beberapa orang. Di sana juga udah disediain sajadah, terus juga udah disediakan untuk mukena gitu, rapi, digantung rapi gitu di sana. Dan kita bisa juga mulai untuk melaksanakan sholat azhar di sana, sholat azhar di sana gitu. Oke guys, sekarang pengalaman pertama aku gitu. Jadi agak gimana Mbak? Agak belepotan. Agak belepotan gitu guys. Aku melaksanakan bersama dengan jamaah mereka gitu. Kemudian aku selesai sholat asar, aku pingin melihat di mana sih letak makam yang di belakang masjid ya Mbak ya. Kemudian karena udah tanggung kalau udah sampai sini kita nggak ngelihat makam yang ada di belakang masjid gitu. Nah inilah dia makam yang ada di belakang masjid. Seperti yang aku udah jelasin pertama tadi, bahwa ini adalah makam Syekh Syarid Hamid Al-Qodri yang berasal dari Kesultanan Pontianak. Berikut kayak pengikutnya gitu dari Kalimantan Barat. Mereka dibuang ke Batavia oleh Belanda pada tahun 1800-an karena melakukan pemberontakan. Di sana juga ada makam Tionghoa. Jadi kita berkunjung untuk melihat sejarah yang ada di sana gitu. Cukup berkesan gitu karena ini pengalaman pertamaku guys. Jadi akhirnya aku mohon diri. Cukup sampai di sini. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan komen juga like ya. Gitu pengalaman pertama di bulan Ramadan aku melakukan traveling religi.